Shalom Bapak Ibu terkasih, saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memberikan kami kesempatan hidup sampai saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Allah menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya bersama rekan saya, Saudari Erni Hura, secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dengan judul Mengasihi anak-anak Allah dan sesama orang percaya. 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Amin. Nah, dari bacaan tadi kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah tanda kita mengasihi anak-anak Allah? Tanda kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua, siapakah yang dimaksud anak-anak Allah? Dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, setiap orang yang percaya dalam namanya adalah anak-anak Allah. Amin. Apakah kita mengasihi hanya kepada anak-anak Allah saja? Berdasarkan bacaan kita memang konteks mengasihi di sini ditujukan kepada anak-anak Allah. Namun dalam Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kita juga mengasihi sama manusia. Contoh di dalam Alkitab ada kisah seorang Samaria yang baik hati, memberikan contoh bagi kita dalam mempraktekkan kasih Allah dengan tidak menonjolkan kesukuan, ras, dan sebagainya. Pertanyaannya lagi adalah, mengapa tekanan pada bacaan kita adalah kepada anak-anak Allah? Karena secara praktis dan fenomenal terdapat orang-orang percaya atau orang Kristen atau keluarga Kristen yang lebih akrab dan berbuat baik dengan orang yang beragama lain daripada sesama orang Kristen. Faktanya di dalam keluarga Kristen ada yang saling membenci atau ada ketidaksukaan terhadap pasangannya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, bahkan menantunya. Secara lembaga gereja ada juga yang saling menjelekkan dan menghakimi. Jadi ayat ini satu sisi teguran bagi kita, sisi lain merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yakni saling mengasihi. Sebagai anak-anak Allah kita harus punya tanda. Tandanya adalah melakukan perintah-perintah Tuhan seperti mengasihi, mengampuni, menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, dan sebagainya. Ada orang Kristen yang berpendapat sulit sekali mengasihi orang lain, apalagi bila orang itu melukai kita. Itu terlalu berat untuk dilakukan, karena kalau kita mengasihi dan mengampuni, nanti orang itu sesuka hati melukai kita, dia akan melakukannya lagi. Menjadi berat karena katanya, saya bukan Yesus, saya manusia berdosa yang sulit mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Bagaimana dengan pernyataan ini? Pertama, Tuhan itu tidak bodoh. Yang salah ialah respon kita terhadap perintah Tuhan. Ia memberikan perintah kepada kita karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tidak mungkinlah orang tua yang jahat sekalipun menyuruh anaknya yang masih balita angkat beras 25 kg. Ia pasti memberi perintah sesuai dengan kemampuan anaknya. Apalagi Tuhan, Dia tahu kemampuan anak-anaknya. Yang kedua, ini salah satu persoalan manusia, yaitu suka berlindung di balik kelemahan dan keberdosaannya. Padahal Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Setelah Yesus bangkit, Ia berjumpa dengan muridnya untuk apa?
untuk memaksimalkan potensi dan karakternya dalam menjalankan perintah agung Tuhan kepada mereka bagi dunia. Yang ketiga, kegagalan kita untuk saling mengasihi salah satunya adalah kita jadikan saling mengasihi sebagai sebuah tuntutan. Bila orang yang kita kasih melukai kita, maka kita menghentikan semua hal yang baik kepadanya. Bila perlu membalasnya. Ini bukan tanda-tanda anak-anak Allah, ini tanda anak-anak iblis yang tidak mau mengasihi dan berbuat kebenaran. Yang keempat, 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata bahwa perintah-perintah Tuhan tidak berat, artinya dapat dilakukan. Kitanya saja yang menjadikannya berat. Memang kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri untuk melakukannya, pasti akan gagal. Kita butuh pimpinan Roh Kudus untuk melakukannya. Nah, berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya, apa yang menjadi komitmen kita? Pertama, mau lebih baik lagi mengasihi sesama anak-anak Allah, orang tua dan saudara. Kedua, bersedia membagi kasih Allah bagi sesama manusia. Ya, mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Bapa di sorga, mampukan kami untuk dapat melakukan komitmen kami, agar hidup menunjukkan tanda sebagai anak-anak Allah. Kami berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan hari ini, agar kami semua hidup saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.